Halo Bapak Ibu Guru Pejuang P3K dimanapun berada, berjumpa kembali ya tentunya di channel YouTube Kode Biru, yang dimana channel ini memberikan informasi-informasi terbaru terkait seputar dunia pendidikan. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi kembali ya Bapak Ibu terkait dengan pendaftaran seleksi P3K di tahun 2022 ini. Nah, kemarin kami mengupload tutorial juga ya Bapak Ibu, yaitu cara lengkap pengisian SSCSN dari isi biodata sampai dengan resum. Juga membuat cara mengisi menu riwayat pendidikan dan pengalaman kerja ya di SSCSN ini. Jadi setelah itu banyak sekali muncul pertanyaan ya Bapak Ibu. Contohnya misalnya Bapak Ibu sudah terlanjur resum ya, namun data Bapak Ibu belum lengkap, apakah bermasalah? Nah, di sini kami akan memberikan sedikit penjelasannya. Setelah itu ada pertanyaan juga Bapak Ibu mengisi kartu pendaftaran ya di SSCSN. Setelah Bapak Ibu print out itu tidak sesuai dengan apa yang Bapak Ibu isi di SSCSN. Nah, di sini juga nanti akan kami berikan sedikit penjelasannya. Ada juga pertanyaan ya Bapak Ibu terkait dengan masalah cara mengisi di riwayat pendidikan ya. Di dalam mengisinya itu ada yang namanya itu memasukkan akreditasi jurusan Bapak Ibu. Nah, cara yang benarnya itu bagaimana? Nah, jadi di sini kami akan menjelaskan sesuai dengan apa yang ada di SSCSN. Nah, maka dari itu ya Bapak Ibu, karena ini sebuah informasi, jadi Bapak Ibu jangan skip video ini, tonton sampai habis ya, supaya nanti Bapak Ibu tidak gagal paham. Dan sebelum lanjut ya, seperti biasa dukung terus channel kami ini supaya lebih berkembang lagi dengan cara like, comment, dan subscribe, tekan juga tombol loncengnya supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi terbaru yang kami bagikan. Nah, baik Bapak Ibu, jadi kita lanjut kembali ya. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang sering Bapak Ibu tanyakan itu sebenarnya sudah ada jawabannya di sscsnbkn.go.id. Nah, di sini ya Bapak Ibu, di menu FAQ ini Bapak Ibu tinggal pilih saja PPK Guru jika Bapak Ibu ingin mengetahui pertanyaan-pertanyaan terkait dengan PPK Guru. Nah, di sini pertanyaannya terkait dengan pendaftaran, syarat pendaftaran, perbaikan data, pencetakan kartu, dokumen, login, dan masa sanggah. Jadi kita bahas satu persatu ya. Jadi untuk pendaftaran ini kami tidak akan bahas Bapak Ibu, karena kami yakin Bapak Ibu sudah mendaftar ya, sudah bisa login. Jadi Bapak Ibu tinggal mengisi tagihan-tagihan yang ada di SSCSN tersebut. Nah, dari mulai syarat pendaftaran dulu kita akan bahas. Jadi Bapak Ibu jika ingin membaca pendaftarannya ini, kami persilahkan Bapak Ibu kunjungi saja laman daripada SSCSN ini. Dan di sini kami akan menjelaskan dari syarat pendaftaran. Nah, untuk syarat pendaftaran di sini banyak sekali ya Bapak Ibu. Jadi kami yang jelaskan di sini adalah yang sering sekali Bapak Ibu tanyakan. Nah, yang ini ya, untuk pengisian akreditasi di menu riwayat pendidikan. Nah, biasanya untuk SD, SMP, SMA. Jadi Bapak Ibu kalau lupa ya bisa mengisi tanda strip saja. Nah, jika untuk perguruan tinggi atau ijazah terakhir Bapak Ibu S1 biasanya pasti masih ingat ya untuk akreditasinya. Nah, di sini pertanyaannya, apakah akreditasi jurusan dan akreditasi kampus yang digunakan saat mendaftar adalah status akreditasi pada saat pelamar lulus atau akreditasi saat ini? Nah, di sini sudah dijawab ya. Akreditasi jurusan dan akreditasi kampus yang diakui adalah status akreditasi yang tertera pada saat kelulusan sesuai dengan tanggal ijazah. Nah, jadi Bapak Ibu di sini harus menggunakan akreditasi kampus ataupun akreditasi jurusan Bapak Ibu pada saat kelulusan Bapak Ibu sesuai dengan tanggal yang ada di ijazah Bapak Ibu. Jadi kemarin banyak teman-teman yang bilang bahwa memakai akreditasi yang terbaru ya yang tahun ini. Jadi itu kurang ya Bapak Ibu. Jadi yang diakui di sini adalah status akreditasi pada saat Bapak Ibu itu lulus dan yang tertera pada tanggal ijazah Bapak Ibu masing-masing. Nah, untuk akreditasi ya Bapak Ibu sudah jelas sekali di sini. Nah, selanjutnya yang sering juga Bapak Ibu tanyakan adalah apakah diperbolehkan memilih formasi yang lebih rendah dari ijazah yang saya miliki. Misalnya saya memiliki ijazah S2 untuk melamar formasi S1. Gunakan ijazah untuk melamar sesuai dengan formasi dan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Jadi Bapak Ibu silakan saja ya, gunakan ijazah untuk melamar sesuai dengan formasi dan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Nah, ini pertanyaan yang ada di syarat pendaftaran. Nah, jadi demikian ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan masuk ke perbaikan data. Nah, ini juga sering sekali Bapak Ibu tanyakan, apakah boleh memperbaiki data jika sudah klik akhiri pendaftaran di halaman resum. Nah, banyak sekali Bapak Ibu yang sudah meresum ya, namun data Bapak Ibu itu belum lengkap.
Nah, jadi di sini jawabannya Anda tidak dapat memperbaiki data jika sudah klik akhiri pendaftaran di halaman resum. Jadi Bapak Ibu tidak bisa lagi ya memperbaiki data Bapak Ibu setelah mengakhirinya atau mengklik tombol resum di halaman resum. Untuk itu Anda harus berhati-hati dalam mengisi data. Namun demikian, apabila ternyata masih terdapat data yang perlu diperbaiki setelah terkirim, maka data tersebut dapat diperbaiki setelah lulus ujian dan akan diproses pada waktu pemberkasan penetapan NIP. Nah, jadi di sini Bapak Ibu masih ada kesempatan ya. Jadi Bapak Ibu jangan galau terlebih dahulu jika sudah mengklik resume namun data Bapak Ibu itu kurang lengkap. Jadi nanti Bapak Ibu bisa memperbaikinya kembali setelah dinyatakan lulus ujian dan akan diproses pada waktu pemberkasan penetapan NIP. Nah, sama di tahun kemarin ya Bapak Ibu, di 2021 juga seperti itu. Setelah kita dinyatakan lulus ya, kita akan mengisi DRH kembali ya. Kalau tahun lalu kita mengisi DRH atau daftar riwayat hidup, di sanalah nanti kita akan memperbaiki data-data kita yang salah. Dan waktu pemberkasan penetapan NIP juga seperti itu. Akan ada kesempatan kita untuk memperbaiki data-data yang salah waktu pengisian di SSCISN. Jadi demikian ya Bapak Ibu, jangan galau terlebih dahulu jika Bapak Ibu itu sudah mengklik tanda resume. Jadi masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Nah, baik, kita lanjut ke menu dokumen ya Bapak Ibu. Ini juga sering dipertanyakan. Yang pertama, bagaimana cara unggah dokumen persyaratan. Jadi caranya Bapak Ibu pastikan ukuran file dan jenis file yang akan diunggah tidak melebihi dari batas masing-masing dokumen yang dipersyaratkan di SSCISN. Apabila melebihi dari batasan ukuran yang ditetapkan, maka secara otomatis file atau dokumen yang Bapak Ibu unggah akan ditolak oleh sistem. Nah, jadi Bapak Ibu di menu dokumen ya di SSCISN itu Bapak Ibu silakan lihat file apa yang harus diunggah. Misalnya JPG silakan sesuaikan, jika PDF juga silakan disesuaikan dan jangan sampai melebihi batas maksimal daripada yang disuruh untuk mengunggah di SSCISN. Nah, di sana di menu dokumen sudah ada ya Bapak Ibu file apa yang diupload, maksimal filenya berapa itu sudah ada. Jadi Bapak Ibu tinggal menyesuaikannya saja. Lanjut, dokumen apa saja dan berapa ukuran dan tipe file yang diunggah. Nah, di sini scan pas foto ya berlatar belakang merah tipe file JPEG. Scan swap foto juga di sini filenya JPEG atau JPG. Scan KTP juga di sini adalah JPEG atau JPG. Surat lamaran bertipe file PDF, scan ijazah bertipe file PDF, scan transkrip nilai juga PDF, scan dokumen pendukung lainnya bertipe PDF. Ukuran file dapat dilihat pada sistem. Nah, di Bapak Ibu jadi bisa nanti melihat di SSCISN ya, setelah login di menu dokumen itu Bapak Ibu sudah ada berapa file-file yang harus Bapak Ibu unggah di sana. Nah, jadi untuk ini ya, untuk surat lamaran nanti di sini di sana kan waktu Bapak Ibu pendaftaran belum mengisi surat lamaran ya. Nanti kemungkinan nanti ini di pas Bapak Ibu dinyatakan lulus pasti di sana akan mengunggah yang namanya surat lamaran, surat pernyataan 5 poin dan lain sebagainya. Baik, kita lanjut kembali bagaimana agar proses unggah dokumen dapat lebih cepat. Bersihkan riwayat pelacakan. Nah, seperti tadi yang Bapak Ibu yang kami nyatakan tadi, Bapak Ibu tinggal clear history saja ya. Setelah itu gunakan koneksi internet yang stabil. Lanjut, saya sudah melamar secara online, apakah perlu mengirim berkas fisik untuk seleksi administrasi? Nah, berkas fisik untuk seleksi administrasi tergantung pada kebutuhan masing-masing instansi. Untuk itu perhatikan pengumuman dari masing-masing instansi. Nah, jadi ini sifatnya khusus ya Bapak Ibu, tergantung instansi tempat Bapak Ibu melamar. Jika diperlukan silakan, jika tidak maka tidak mengumpulkan berkas fisiknya. Kalau kami di 2021 sih tidak mengumpulkan berkas fisik ya Bapak Ibu. Lanjut, apakah saya dapat mengganti dokumen yang sudah saya unggah? Dokumen yang sudah diunggah masih dapat diganti selama Anda belum mengelik akhir pendaftaran. Jadi Bapak Ibu masih bisa mengunggah kembali jika Bapak Ibu sebelum mengelik mengakhiri pendaftaran atau di tombol resume. Nah, jadi demikian dulu ya Bapak Ibu informasi yang bisa kami bagikan. Namun di sini kami tidak akan bacakan keseluruhannya ya. Kami hanya memberikan sedikit informasinya saja. Jika Bapak Ibu ingin membacanya lebih detail, silakan saja Bapak Ibu kunjungi laman daripada SSCISN bkn.go.id di bagian FIQ. Jika Bapak Ibu itu ingin melamar guru PPK Guru, silakan pilih PPK Guru. Jika PPK Teknis, silakan pilih PPK Teknis. Jika PPK Nakes, silakan pilih PPK Nakes. Nah, jadi di sini setelah membacanya semua ini, kami yakin Bapak Ibu pasti tidak akan kebingungan di dalam pengisian SSCISN.
Nah, demikian dulu, mudah-mudahan apa informasi yang kami bagikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu. Dan sebelum kami akhiri, kami doakan juga ya, semoga Bapak Ibu yang mengikuti seleksi P3K di tahun 2022 ini bisa lulus semuanya. Amin. Jadi sebelum lanjut, kami akhiri. Seperti biasa, dukung terus channel kami supaya lebih berkembang lagi dengan cara like, komen, dan subscribe. Tekan juga tombol loncengnya supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru yang kami bagikan. Terima kasih.